Ustaz, sungguh aku sangat takut kalau membaca hadis ini. Sungguhnya di antara kalian ada orang yang melakukan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali hanya sehasta. Namun dia didahului oleh takdir sehingga ia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka ia masuk neraka. Sungguhnya di antara kalian ada orang yang melakukan amalan penghuni neraka, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali hanya sehasta. Namun ia didahului oleh takdir sehingga ia melakukan perbuatan penghuni surga, maka ia masuk surga. Mohon penjelasannya. Saudaraku, yang harus kita yakini seyakin-yakinnya bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya sebesar biji sawi sekalipun juga. Allah juga berfirman, wa ma ana bidzallamin lil abid. Dan aku dan aku tidak pernah menzalimi hamba-hambaku, kata Allah. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Tidak mungkin ada orang yang bersungguh-sungguh mencari surga tiba-tiba Allah sesatkan tanpa sebab, tidak mungkin. Pasti segala sesuatu ada sebabnya. Ada orang selama hidupnya beramal soleh, ternyata setelah mendekati kematiannya, ternyata ia berbuat keburukan. Lalu ia wafat di atas keburukan tersebut. Apa sebabnya? Pasti ada sebabnya. Tak mungkin Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya, tiba-tiba menyesatkan tanpa sebab, tak mungkin. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilm wa Fadli, ketika menjelaskan ayat atau hadis tersebut, beliau membawakan sebuah riwayat Muslim yang memberikan kepada kita penjelasan. Dalam riwayat Muslim itu kata Rasulullah SAW apa? Inna rajul la ya'malu bi amali ahlil jannah sittina sanah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Seseorang beramal soleh 60 tahun. Bayangkan. Fima yabdu linnas, sebatas yang tampak kepada manusia. Tambahan kata-kata fima yabdu linnas, sebatas yang tampak kepada manusia, ini memberikan kepada kita sebuah isyarat, kata beliau, bahwa di sana ada yang disebut dengan dasaisul qalb, sesuatu yang tersembunyi di hati. Ya betul, dia beramal soleh, tapi ternyata ada sesuatu yang tersembunyi di hatinya. Bisa jadi yang pertama misalnya, dia beramal soleh karena riya, hanya karena ingin disebut apa? Qari misalnya. Hanya karena ingin disebut apa? Ahli ibadah misalnya. Hanya karena ingin disebut apa? Alim ulama misalnya. Hanya karena ingin disebut apa? Pemberani misalnya. Sekarang kalau misalnya orang seperti ini, kira-kira wafatnya su'ul khatimah atau husnul khatimah, Pak? Su'ul khatimah. Kalau ada orang sholat, pas sedang sholat meninggal dunia, antum bisa pastikan nggak dia wafatnya dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kita hanya bisa berharap mudah-mudahan wafatnya apa? Husnul khatimah. Tapi apa yang ada di hati manusia, siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Kalau misalnya dia sedang sholat dalam keadaan riya, ingin dilihat orang, kayak ginian nih su'ul khatimah atau husnul khatimah? Su'ul khatimah. Iya. Berarti di sana ada sebabnya. Atau yang kedua bisa jadi ia tertipu dengan banyaknya amal. Saya sudah banyak amal. Karena sudah banyak beramal, akibatnya apa? Terkena penyakit ujub. Kata Ibnu Qayyim, ujub dengan amal soleh itu lebih buruk daripada ujub dengan harta dan kedudukan.
Kenapa? Ibnu Taimiyah menjelaskan ya dalam sebuah risalah beliau bahwa ujub itu terdapat padanya jenis kesyirikan. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan apa? Ujub itu bisa membatalkan amal. Nah, dia Masya Allah banyak beramal saleh, banyak, tapi ia tertipu dengan banyaknya apa? Amal. Akibatnya menimbulkan ujub bahkan sombong. Kalau ia meninggal dalam keadaan seperti itu, kira-kira su'ul khatimah apa husnul khatimah? Su'ul khatimah. Sombong itu termasuk dosa besar tidak, Pak? Termasuk dosa besar. Atau misalnya dia sudah banyak beramal saleh, dia tertipu dengan banyaknya amal, akibatnya dia menganggap remeh maksiat. Saya sudah banyak sholat, saya sudah banyak ini, nggak apa-apalah saya berbuat maksiat sekali-kali, kan amal saya udah banyak. Pas maksiat meninggal. Maka seakan-akan hadis ini justru cambuk buat kita. Seakan-akan Rasul mengatakan, kamu yang sudah banyak beramal soleh, jangan kamu tertipu dengan banyaknya amal kamu. Istiqomah terus di atas amal kamu. Jangan sampai kamu menganggap remeh maksiatmu. Jangan sampai kamu menganggap remeh maksiat, lalu kamu berbuat maksiat, ternyata kamu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi tidak mungkin Allah zalim. Maka dari itulah kalau kita tidak ingin seperti itu, berarti kita juga harus mencari sebab-sebabnya. Apa sebabnya? Ya diantaranya tadi memelihara keikhlasan dalam beribadah. Di antaranya tadi, jangan sampai kita terkena penyakit ujub, merasa bangga diri dengan apa? Amal saleh, apalagi bersombong dengan amal saleh. Di antara tadi, jangan sampai karena banyaknya amal kita menganggap remeh apa? Maksiat. Makanya ya akhi, ketika kita beramal saleh, jangan kita tertipu dengan banyaknya amal. Karena kita tidak tahu amal mana yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan harta, ya, apa yang mereka telah berikan, hati mereka merasa takut sekali. Kata Ibnu Katsir apa? Artinya mereka berinfak dalam keadaan hati mereka takut tidak diterima oleh Allah karena belum bisa melaksanakan syarat-syarat yang telah Allah inginkan. Sebagai kehati-hatian dan rasa takut. Sekarang pertanyaannya, antum yakin enggak amalan antum sudah diterima sama Allah? Yakin? Kita enggak yakin, tahu dari mana? Jangan merasa, sama sekali jangan merasa amal saya sudah banyak, insya Allah saya terima semuanya. Dari mana kita tahu? Kalau Abdullah bin Umar saja nggak pede. Abdullah bin Umar mengatakan apa? Kalau aku tahu ada satu solatku yang diterima oleh Allah, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Bayangkan. Nah inilah saudaraku, justru sebetulnya hadis ini cambuk. Hadis ini jangan dianggap, loh kok tiba-tiba Allah sesatkan orang udah beramal soleh 60 tahun tiba-tiba disesatkan. Gak mungkin Allah zalim. Kita katakan pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Allah. Bismillah. Apabila di daerah saya selalu membaca kunut nazilah, apakah saya harus mengikuti atau tidak? Kunut tersebut dibacakan saat sholat fardu kecuali subuh dan isya. Ya, kunut nazilah. Jadi kunut dalam perkataan para ulama itu ada 3 macam kunut ya yang dibahas oleh para ulama. Pertama adalah kunut witir, yaitu kunut yang dibaca oleh imam atau seseorang dalam sholat witir.
yaitu sebagaimana tercantum dalam hadis Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu kunut Allahumma hdini biman hadait. Yang kedua adalah kunut nazilah, yaitu kunut yang apabila ada sesuatu yang menimpa kepada kaum muslimin, seperti musibah yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW, itu sebuah doa untuk orang kafir. Yang ketiga yang kita kenal adalah kunut yang ada di tengah kaum muslimin adalah kunut subuh. Dan kunut nazilah disunahkan dalam syariat Islam. Tetapi wallahu alam kunut nazilah ini itu tidak dikontinyukan kunut nazilah. Jadi tidak dikontinyukan dalam setiap waktu sholat sepanjang hidup kaum muslimin sepanjang tahun. Sebab Nabi SAW juga ketika sejumlah pembaca Quran itu dibunuh oleh satu kaum di antara kaum orang kafir, Nabi SAW berkunut cuma sebulan dan tidak mengkontinyukan kunut. Dan untuk kunut nazilah, wallahu ta'ala alam, untuk hari ini itu harus memang kebijakan dari Amirul Mukminin wa al-ulama. Artinya kapan kita menunaikan kunut nazilah untuk saudara kita ataupun ketika dapat musibah yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka itu tidak setiap orang punya kebijakan untuk mengadakan kunut nazilah. Tetapi kunut nazilah ini mestinya adalah satu kebijakan yang diambil oleh pemimpin muslim dan para ulamanya. Jadi oleh pemimpin kaum muslimin dan ulamanya. Kalau dipandang oleh orang-orang yang punya ilmu dan ulama dan amir, kunut nazilah ya kunut nazilah. Jadi kunut nazilah tidak dilakukan dengan istimbat sendiri-sendiri satu kampung atau satu orang atau ustadz tertentu ya. Karena kunut nazilah ini berkaitan dengan masalah besar gitu. Ya seyogianya begitu gitu. Dan tentunya apa yang ditanyakan kunut nazilah dilakukan dalam setiap saat, maka ini lam yathbut ani Nabi sallam. Artinya ini tidak ada dari petunjuk Nabi sallam dan termasuk mukhalafatus sunnah. Jadi menyelisihi sunnah. Kalau setiap, apalagi di sini juga dikecualikan subuh dengan isya. Nah ini juga pengecualian untuk selamanya tidak subuh dengan isya. Maka ini juga sesuatu yang tidak tetap dari apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya imamnya dinasehati gitu ya, karena tidak ada kunut yang sepanjang hidup gitu ya dilakukan oleh kita. Allah Taala Allah. Bagaimana metode mendakwahi keluarga, utamanya orang tua, tetapi orang tua sering tidak terima apabila dikasih tahu tentang suatu hal yang hak atau sunnah. Saya mau tanya, sejauh apa baktimu sama orang tuamu? Jangan ya kita ingin diterima oleh orang tua sementara bakti kita kepada orang tua masih sangat jauh. Seharusnya kamu berusaha. Yang harus kamu pikirkan adalah yang pertama, bagaimana kamu berbakti semaksimal mungkin kepada orang tuamu. Saya yakin kalau orang tua melihat anaknya itu sangat berbakti kepada dirinya, Pak, dia biasanya akan mendengar ucapan anaknya. Dia akan sayang sama anaknya, insyaallah biidznillah. Ya. Maka itu yang pertama, upayakan dulu baktimu kepada orang tuamu itu difulkan. Sebelum engkau mendakwahi dia, engkau harus bisa berusaha untuk berbakti kepada orang tua itu. Sebagai apa? Pemberian contoh bahwa kamu memang betul-betul telah melaksanakan apa? Sunnah. Jangan sampai kita semangat ingin mendakwahi orang tua kita, kemudian orang tua kita menolak, kita marah-marah sama dia, kita melotot dan yang lainnya, kesal. Ya. Dari satu sisi kita ingin menyampaikan sunnah, tapi dari sisi lain kita meninggalkan apa? Sunnah. Meninggalkan perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua.
Berbuat baiklah kepada orang tua semaksimal mungkin dengan apa yang kita mampu. Selain berbakti kepada orang tua juga berbuat ihsan kepada orang tua. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran apa? Wabil walidaini ihsana. Dan kepada dua orang tuamu berbuat ihsan. Kata sebagian ulama, berbakti kepada orang tua tidak cukup sebatas tidak menyakiti hatinya. Tapi juga harus dengan apa? Ihsan. Berbuat ihsan dengan ucapan lembut, dengan pemberian, dengan apa yang bisa kita bantu sama orang tua kita. Ya. Yang kedua, mendakwahi orang tua butuh kepada sopan santun, kelembutan. Karena beda orang tua yang kita hadapi ini. Tidak boleh kita kerasi. Kalau Allah mengatakan wala taqul lahuma uff, jangan kamu ucapkan kepada kedua orang tua apa? Uff, cis. Wala tanharhuma, jangan dibentak. Nah, terkadang seorang anak karena kesel orang tuanya nggak mau terima, dibentaknya. Ya. Nah, bagaimana ini? Maka dari itu seorang yang ingin mendakwahi orang tuanya, pikirkan baik-baik cara yang terbaik buat orang tua saya bagaimana. Sambil dia juga terus menggali ilmu, memperdalam. Supaya dia bisa membawakan hujah-hujah kepada orang tuanya itu ilmiah, dalilnya jelas, dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan para ulama, menjelaskan dengan kelembutan. Ya. Dan tentunya tidak mungkin sekali kita dakwahi, dua kali kita dakwahi langsung berubah, gak mungkin. Jangankan kita, Rasulullah SAW mendakwahi pamannya Abu Talib. Sampai akhirnya Abu Talib meninggal di atas kekafiran. Lalu Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau. Akan tetapi Allah yang memberikan siapa? Hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kewajiban kita dakwahi aja. Hidayah di tangan Allah. Dan jangan tergesa-gesa. Jangan kita pengen orang tua saya berubah simsalabim, kayak megaloman gitu, langsung berubah, bus gitu. Gak mungkin, Mbak. Manusia. Apalagi kamu anak. Apalagi kamu kurang baktinya. Biasanya orang tua gak bakalan dengerin siapa kamu. Anak baru kemarin kok udah petantang petenteng. Sulit, Pak. Kan di sini ya, penting sekali akhlak terhadap orang tua itu sangat penting sekali. Allahu a'lam.